Pernahkah Anda merasa sepenuhnya sehat, beraktivitas seperti biasa, tidak ada rasa sakit yang mengganggu, namun tiba-tiba hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya masalah serius? Banyak dari kita hidup dalam ilusi kesehatan yang sempurna. Kita bangun setiap pagi, pergi bekerja, berolahraga sesekali, dan merasa bahwa tubuh kita berfungsi dengan sangat baik. Namun di balik permukaan yang tampak tenang tersebut, mungkin ada sebuah proses berbahaya yang sedang berlangsung tanpa kita sadari. Proses ini tidak memberikan gejala yang jelas. Tidak ada demam, tidak ada rasa nyeri yang tajam, dan tidak ada tanda-tanda kelemahan yang nyata. Inilah yang kita sebut sebagai peradangan tingkat rendah atau low grade inflammation. Bayangkan sebuah api kecil yang menyala perlahan di dalam dinding rumah Anda. Anda tidak melihat asapnya, Anda tidak merasakan panasnya, tetapi api tersebut terus membakar struktur kayu penyangga rumah Anda tahun demi tahun. Begitulah cara kerja peradangan diam-diam ini di dalam tubuh kita. Ia merusak sel-sel yang sehat, mengganggu fungsi organ, dan secara perlahan menciptakan fondasi bagi penyakit-penyakit mematikan seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan perlemakan hati. Mengapa orang biasa tidak merasa sakit padahal tubuh mereka telah meradang secara diam-diam selama bertahun-tahun? Jawabannya terletak pada cara sistem kekebalan tubuh kita bereaksi terhadap gaya hidup modern yang penuh tekanan, pola makan yang buruk, dan kurangnya waktu istirahat yang memadai. Hari ini, Wi akan membongkar misteri peradangan tersembunyi ini secara mendalam, memahami akar penyebabnya, dan belajar bagaimana memadamkan api tersebut sebelum ia menghancurkan kesehatan kita dari dalam. Untuk memahami mengapa peradangan diam-diam ini begitu berbahaya, kita harus terlebih dahulu membedakan antara peradangan yang baik dan peradangan yang buruk. Ketika Anda secara tidak sengaja mengiris jari Anda saat memasak, area tersebut akan menjadi merah, bengkak, terasa panas, dan nyeri. Ini adalah respons peradangan akut, sebuah mekanisme pertahanan alami dan sangat penting dari sistem kekebalan tubuh Anda. Sel-sel darah putih bergegas ke lokasi luka untuk melawan bakteri dan memulai proses penyembuhan. Ya, setelah luka sembuh, peradangan mereda dan tubuh kembali ke keadaan normal. Namun, masalah besar muncul ketika sistem kekebalan tubuh ini diaktifkan secara terus-menerus tanpa adanya luka fisik atau infeksi yang nyata. Inilah yang dinamakan peradangan kronis tingkat rendah. Bayangkan sistem alarm di rumah Anda terus berbunyi siang dan malam tanpa ada penyusup. Pasukan pertahanan tubuh Anda, seperti makrofag dan sitokin, terus-menerus dilepaskan ke dalam aliran darah. Karena tidak ada musuh nyata yang harus dilawan, bahan kimia pertahanan ini mulai menyerang jaringan tubuh Anda sendiri yang sehat. Mereka merusak pembuluh darah, mengganggu fungsi insulin, dan merusak struktur seluler. Proses ini berlangsung dalam skala mikroskopis, sehingga Anda tidak akan merasakan sakit atau ketidaknyamanan fisik. Namun, kerusakan kumulatif yang terjadi selama bertahun-tahun akan berujung pada kegagalan fungsi organ yang tiba-tiba. Mengapa sistem kekebalan tubuh kita yang luar biasa cerdas bisa menjadi bingung dan menyerang diri kita sendiri? Jawabannya terletak pada konsep ketidaksesuaian evolusioner. Tubuh manusia berevolusi selama jutaan tahun untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras, di mana ancaman utama adalah kelaparan, cuaca ekstrim, dan penyakit menular akut. Sistem kekebalan kita dirancang secara sempurna untuk melawan patogen eksternal. Namun, dalam kurun waktu kurang dari 1 abad, lingkungan hidup kita telah berubah secara drastis. Kita kini hidup di era kelimpahan kalori, makanan olahan yang syarat bahan kimia buatan, tingkat stres psikologis yang kronis, dan gaya hidup yang sangat tidak aktif. Tubuh kita belum sempat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat ini. Akibatnya, sistem kekebalan kita salah mengartikan komponen gaya hidup modern ini sebagai ancaman mematikan. Molekul gula buatan, partikel lemak trans, dan hormon stres yang berlebihan dikenali oleh tubuh sebagai benda asing yang berbahaya. Sistem imun bereaksi dengan melepaskan gelombang peradangan pelan-pelan untuk mencoba membersihkan ancaman tersebut. Sayangnya, karena kita terus-menerus terpapar oleh faktor-faktor gaya hidup ini setiap hari, peradangan tidak pernah mendapatkan sinyal untuk berhenti. Api kecil tersebut terus menyala, menggerogoti kesehatan kita perlahan-lahan dari dalam tanpa kita sadari. Peradangan tingkat rendah ini menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah layaknya racun yang mengalir perlahan. Ia tidak hanya terbatas pada satu organ atau satu area saja,
melainkan bersifat sistemik. Ketika partikel-partikel pemicu peradangan yang dikenal sebagai sitokin proinflamasi beredar bebas di dalam darah, mereka bersentuhan dengan hampir setiap sel di dalam tubuh Anda. Mulai dari sel-sel endotel yang melapisi bagian dalam pembuluh darah jantung Anda, sel-sel beta di pankreas yang memproduksi insulin, hingga sel-sel neuron di dalam otak Anda. Semuanya terpapar oleh lingkungan mikroskopis yang beracun ini. Anda mungkin bertanya-tanya, jika kerusakannya begitu luas, mengapa tidak ada rasa sakit? Jawabannya adalah karena organ-organ internal kita tidak memiliki reseptor rasa sakit yang sama dengan kulit kita. Kerusakan pada tingkat seluler tidak memicu sinyal nyeri langsung ke otak, kecuali jika kerusakannya sudah sangat masif dan mengganggu fungsi mekanis organ tersebut. Itulah sebabnya seseorang bisa merasa sangat bugar, memiliki energi yang cukup untuk bekerja keras setiap hari, namun sebenarnya organ hati mereka sedang dipenuhi lemak yang meradang, pembuluh darah mereka sedang mengalami pengerasan, dan sel-sel mereka sedang berjuang melawan stres oksidatif. Ketidakhadiran rasa sakit bukanlah jaminan ketiadaan penyakit. Mari kita telusuri faktor penyebab utama yang memicu peradangan tersembunyi ini. Pelaku pertama dan salah satu yang paling berbahaya adalah lemak visceral atau lemak intraabdomen. Banyak orang menganggap lemak tubuh hanyalah tempat penyimpanan energi pasif, seperti kantong cadangan kalori yang tidak berbahaya selain mengganggu penampilan fisik. Ini adalah kesalahpahaman medis yang sangat fatal. Lemak visceral, yaitu lemak yang menumpuk di rongga perut dan menyelimuti organ-organ vital seperti hati, pankreas, dan usus, sebenarnya adalah organ endokrin yang sangat aktif. Sel-sel lemak visceral tidak hanya berdiam diri, mereka secara terus-menerus memproduksi dan melepaskan berbagai macam hormon dan zat kimia kuat ke dalam aliran darah. Ketika sel-sel lemak ini membesar dan membengkak karena asupan kalori berlebih, mereka mengalami kekurangan pasokan oksigen. Kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen ini menyebabkan sebagian sel lemak menjadi stres dan mati. Kematian sel ini langsung menarik perhatian sel-sel imun makrofag yang segera bergegas ke jaringan lemak untuk membersihkan sel yang mati. Proses pembersihan ini melepaskan badai sitokin inflamasi secara terus-menerus. Jadi perut buncit bukanlah sekadar masalah estetika, melainkan sebuah pabrik peradangan yang beroperasi 24 jam sehari. Proses peradangan di dalam jaringan lemak visceral ini bagaikan reaksi berantai yang tidak terkendali. Saat makrofag memasuki jaringan lemak perut yang membesar, mereka berubah wujud menjadi makrofag tipe M1 yang sangat agresif. Makrofag tipe ini bertugas melepaskan bahan kimia peradangan seperti tumor nekrosis faktor alfa dan interleukin 6 secara masif. Zat-zat kimia ini kemudian bocor ke dalam sirkulasi darah sistemik dan dibawa langsung ke organ hati melalui vena porta. Hati yang merupakan pusat metabolisme tubuh terpaksa harus berenang dalam lautan darah yang meradang ini setiap saat. Hal ini menyebabkan sel-sel hati mengalami stres oksidatif tingkat tinggi, menurunkan kemampuannya untuk mendetoksifikasi racun, dan memicu penumpukan lemak tambahan di dalam sel hati itu sendiri. Fenomena ini menjelaskan mengapa banyak orang dengan berat badan berlebih di area perut seringkali terdiagnosis dengan penyakit perlemakan hati non-alkoholik meskipun mereka tidak pernah mengonsumsi alkohol. Peradangan kronis yang berasal dari lemak perut benar-benar mengubah cara organ tubuh lain memproses nutrisi. Lebih buruk lagi, zat-zat inflamasi ini juga mengganggu cara otot dan sel lemak lain merespons insulin, menciptakan lingkaran setan yang mempercepat penuaan seluler dan kerusakan metabolik secara menyeluruh. Pelaku utama kedua dalam pembentukan peradangan diam-diam adalah fluktuasi gula darah yang ekstrim yang sering kali dipicu oleh diet modern kita yang syarat akan karbohidrat olahan dan gula tambahan. Setiap kali Anda mengonsumsi makanan manis, minuman bersoda, atau makanan berbahan dasar tepung putih, tubuh Anda mencernanya dengan sangat cepat. Hal ini menyebabkan lonjakan tajam kadar glukosa di dalam darah. Bayangkan glukosa sebagai pecahan kaca mikroskopis. Dalam jumlah yang normal dan terkendali, glukosa adalah sumber energi esensial. Namun, ketika jumlahnya berlebihan dan mengalir deras di dalam aliran darah, molekul-molekul glukosa ini bertindak seperti amplas yang menggores dan merusak lapisan halus di dalam dinding pembuluh darah Anda yang disebut lapisan endotel. Kerusakan fisik pada dinding pembuluh darah ini secara otomatis memicu respons sistem kekebalan tubuh.
tubuh mengirimkan sel-sel perbaikan yang pada akhirnya menciptakan peradangan lokal di sepanjang pembuluh darah. Jika lonjakan gula darah ini terjadi berulang kali setiap hari, dari sarapan hingga makan malam, pembuluh darah Anda tidak pernah mendapat kesempatan untuk sembuh sepenuhnya. Peradangan vaskular yang terus-menerus ini adalah langkah pertama menuju aterosklerosis, yaitu pengerasan dan penyempitan pembuluh arteri. Lonjakan gula darah yang terus-menerus ini tidak hanya merusak dinding pembuluh darah, tetapi juga memicu kondisi berbahaya yang disebut resistensi insulin. Untuk menangani tingginya kadar gula di dalam darah, pankreas harus bekerja ekstra keras memompa hormon insulin dalam jumlah besar. Insulin bertugas membuka pintu sel agar gula bisa masuk dan diubah menjadi energi. Namun ketika sel-sel tubuh terus-menerus dibombardir oleh kadar insulin yang tinggi, sel-sel tersebut mulai melindungi diri mereka dengan mengurangi jumlah reseptor insulin. Mereka pada dasarnya mengunci pintu rapat-rapat, mengabaikan ketukan insulin. Akibatnya, gula tetap terperangkap di luar sel, menggenang di dalam aliran darah, sementara sel-sel tubuh kelaparan akan energi. Kondisi sel yang kelaparan di tengah kelimpahan nutrisi ini menciptakan stres seluler yang masif. Sel-sel yang stres mengirimkan sinyal bahaya berupa molekul inflamasi ke sistem imun. Jadi, resistensi insulin bukan hanya masalah metabolisme gula, melainkan sebuah generator peradangan raksasa. Semakin tinggi resistensi insulin Anda, semakin kuat api peradangan menyala di dalam tubuh Anda, merusak jaringan saraf, ginjal, dan mata tanpa memberikan rasa sakit sedikit pun hingga kerusakannya sudah mencapai tahap akhir yang sulit diobati. Ada satu lagi mekanisme mematikan yang diakibatkan oleh gula darah tinggi, yaitu pembentukan Advanced Glycation End Products atau disingkat AGS. Proses ini terjadi ketika molekul gula yang berlebih di dalam darah berikatan secara acak dengan molekul protein atau lemak tanpa bantuan enzim. Bayangkan proses ini seperti daging yang dipanggang di atas api. Protein pada daging bereaksi dengan gula alami saat dipanaskan, menciptakan kerak coklat yang keras dan kaku. Hal yang sama persis terjadi di dalam tubuh Anda ketika kadar gula darah terus-menerus tinggi. Protein-protein penting yang menyusun struktur jaringan tubuh Anda, seperti kolagen di kulit dan elastin di pembuluh darah, menjadi terglikasi. Mereka berubah warna menjadi kecoklatan, kehilangan kelenturannya, dan menjadi kaku serta rapuh. Keberadaan protein yang rusak atau terkaramelisasi ini segera dideteksi oleh reseptor khusus pada sel imun kita, yang disebut RAGE. Ketika sel imun mendeteksi adanya AGS, mereka menganggapnya sebagai benda asing yang sangat berbahaya dan langsung meluncurkan serangan peradangan skala penuh. Proses glikasi inilah yang menjelaskan mengapa penderita diabetes sering mengalami penuaan dini pada kulit, masalah persendian, dan kerusakan pembuluh darah yang sangat parah di seluruh tubuh. Kita telah membahas lemak dan gula, namun ada satu pemicu peradangan yang seringkali diabaikan karena sifatnya yang tidak berwujud fisik, yaitu stres kronis. Dalam dunia modern yang serba cepat ini, stres psikologis telah menjadi teman konstan bagi banyak orang. Tekanan pekerjaan, masalah keuangan, kemacetan lalu lintas, hingga interaksi negatif di media sosial, semuanya mengirimkan sinyal ancaman secara terus-menerus ke otak kita. Secara biologis, otak kita tidak dapat membedakan antara ancaman fisik yang mengancam nyawa, seperti dikejar oleh binatang buas, dengan ancaman psikologis, seperti tenggat waktu pekerjaan yang mendesak. Kedua jenis stres ini memicu respons yang sama, pelepasan hormon stres kortisol dan adrenalin secara besar-besaran dari kelenjar adrenal. Dalam situasi darurat jangka pendek, kortisol sebenarnya memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, menekan sistem imun sementara agar tubuh bisa fokus pada melarikan diri atau bertarung. Namun ketika stres terjadi secara kronis, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tubuh secara bertahap menjadi kebal terhadap efek kortisol. Fenomena ini disebut resistensi kortisol. Ketika sel-sel imun tidak lagi merespons perintah kortisol untuk tenang, sistem peradangan menjadi tidak terkendali dan menyala tanpa batas. Dampak stres kronis tidak berhenti pada resistensi kortisol saja. Ia juga menghancurkan salah satu benteng pertahanan terpenting tubuh kita, yaitu penghalang usus. Saluran pencernaan kita dihuni oleh triliunan bakteri, baik yang menguntungkan maupun yang berpotensi patogen. Lapisan dalam usus kita sangat tipis, hanya setebal satu sel yang berfungsi sebagai penjaga gerbang yang sangat ketat. Lapisan ini bertugas memastikan
bahwa hanya nutrisi yang telah dicerna dengan baik yang boleh masuk ke dalam aliran darah, sementara bakteri, racun, dan partikel makanan utuh ditahan di dalam usus untuk dibuang. Namun, ketika tubuh dibanjiri hormon stres, suplai darah ke sistem pencernaan dialihkan ke otot dan otak. Kekurangan suplai darah kronis ini melemahkan ikatan antar sel di dinding usus, menciptakan celah-celah mikroskopis. Kondisi ini dikenal secara medis sebagai permeabilitas usus yang meningkat atau leaky gut syndrome. Melalui celah-celah inilah racun bakteri yang disebut endotoksin bocor dan menyusup masuk ke dalam peredaran darah. Kehadiran endotoksin di dalam darah memicu kepanikan luar biasa pada sistem kekebalan tubuh yang segera merespons dengan melepaskan badai peradangan sistemik ke seluruh penjuru tubuh, menciptakan rasa lelah kronis dan kabut otak. Faktor selanjutnya yang secara diam-diam mengipasi api peradangan di dalam tubuh kita adalah kurangnya waktu tidur yang berkualitas. Banyak orang modern menganggap tidur sebagai aktivitas opsional atau pemborosan waktu yang bisa dikurangi demi mengejar produktivitas. Ini adalah kesalahan biologis yang sangat fatal. Tidur bukanlah keadaan pasif di mana otak dan tubuh kita mati. Sebaliknya, tidur adalah fase pemeliharaan dan perbaikan seluler yang paling aktif dan krusial. Selama fase tidur dalam atau deep sleep, sistem kekebalan tubuh kita melakukan patroli pembersihan menyeluruh. Tubuh memproduksi protein khusus yang disebut sitokin pelindung untuk melawan peradangan yang terjadi selama siang hari. Ya, selain itu proses yang disebut autofagi terjadi di mana sel-sel memakan dan menghancurkan protein-protein rusak serta sampah seluler yang menumpuk akibat metabolisme harian. Ketika Anda memotong waktu tidur Anda secara konsisten, Anda secara efektif menutup pabrik perbaikan ini sebelum pekerjaannya selesai, sampah seluler menumpuk, protein beracun terakumulasi, dan kerusakan jaringan tidak diperbaiki. Penumpukan sampah mikroskopis ini dideteksi oleh sel imun sebagai tanda kerusakan yang kemudian memicu respons peradangan kronis sebagai upaya putus asa untuk membersihkan kekacauan tersebut. Dampak kurang tidur terhadap peradangan paling nyata terlihat di dalam organ paling vital kita, yaitu otak. Otak adalah organ yang sangat aktif secara metabolik, mengonsumsi sekitar 20% energi seluruh tubuh, dan sebagai hasilnya menghasilkan jumlah limbah metabolisme yang sangat besar. Berbeda dengan bagian tubuh lainnya yang memiliki sistem limfatik untuk membuang limbah, otak memiliki sistem pembersihan unik yang disebut sistem glimfatik. Hal yang sangat menakjubkan tentang sistem glimfatik ini adalah ia hanya beroperasi secara maksimal ketika kita sedang berada dalam fase tidur yang dalam. Saat kita tidur, sel-sel otak secara fisik menyusut, memperlebar ruang antar sel sehingga cairan cerebrospinal dapat mengalir deras, membilas tumpukan plak beracun seperti amyloid beta, dan membuangnya ke sistem peredaran darah. Jika Anda terus-menerus kurang tidur, cairan pembersih ini tidak dapat bekerja secara efisien. Plak beracun akan menumpuk di antara neuron. Tumpukan plak ini sangat memicu peradangan saraf atau neuroinflamasi. Peradangan kronis di otak inilah yang menjadi cikal bakal penurunan fungsi kognitif, kesulitan berkonsentrasi, hilangnya daya ingat, dan pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit degeneratif saraf seperti Alzheimer secara signifikan di masa depan. Penyebab kelima dari peradangan tersembunyi adalah gaya hidup yang terlalu banyak duduk, yang oleh banyak ahli kesehatan modern dijuluki sebagai kebiasaan merokok gaya baru. Otot rangka adalah organ terbesar di dalam tubuh kita, namun fungsinya seringkali diremehkan hanya sebagai alat penggerak tulang. Fakta medis yang mencengangkan adalah bahwa otot yang aktif berkontraksi bertindak sebagai organ endokrin yang memproduksi molekul antiinflamasi yang sangat kuat yang disebut miokin. Setiap kali Anda berjalan, mengangkat beban, atau melakukan aktivitas fisik yang melibatkan kontraksi otot secara ritmis, otot-otot Anda melepaskan ratusan jenis miokin ke dalam aliran darah. Miokin ini bertindak sebagai pemadam kebakaran mikroskopis, beredar ke seluruh tubuh dan menetralisir sitokin pro-inflamasi yang dihasilkan oleh jaringan lemak perut dan stres. Ketika Anda duduk berjam-jam di depan komputer, di dalam mobil, atau di sofa tanpa pergerakan yang berarti, produksi miokin ini terhenti total. Tanpa pelindung alami dari miokin, tubuh kehilangan kemampuan utamanya untuk melawan peradangan harian. Darah menjadi lebih kental, sirkulasi melambat, dan zat-zat pemicu peradangan dibiarkan menumpuk secara bebas tanpa ada mekanisme penyeimbang yang menetralisirnya.
Kini, mari kita bayangkan apa yang terjadi ketika semua faktor pemicu ini bergabung menjadi satu. Seseorang bangun pagi dengan kurang tidur, sarapan dengan roti manis dan kopi bergula tinggi, kemudian berkendara menembus kemacetan yang memicu stres, lalu duduk diam di kursi kantor selama 8 jam dan memiliki tumpukan lemak visceral di sekitar perutnya. Ini bukanlah sekadar hari yang buruk, melainkan resep sempurna untuk menciptakan badai peradangan sistemik yang mematikan. Setiap faktor tidak hanya bekerja secara individual, melainkan saling memperkuat satu sama lain dalam sebuah efek sinergis yang merusak. Stres kronis membuat tubuh mendambakan makanan manis, yang kemudian memicu lonjakan gula darah dan resistensi insulin. Resistensi insulin mempercepat penumpukan lemak visceral di perut. Lemak perut memproduksi lebih banyak sitokin inflamasi yang mengganggu kualitas tidur. Dan kurang tidur membuat kita terlalu lelah untuk berolahraga keesokan harinya, memperparah hilangnya miokin antiinflamasi. Lingkaran setan ini berputar terus-menerus, semakin cepat dan semakin kuat setiap harinya. Tanpa gejala yang terlihat dari luar, api peradangan ini terus membakar pondasi seluler tubuh, mempersiapkan panggung untuk bencana medis yang tiba-tiba di kemudian hari. Bagaimana tepatnya peradangan diam-diam ini bermanifestasi menjadi serangan jantung yang tiba-tiba? Selama puluhan tahun, dunia medis meyakini bahwa penyakit jantung semata-mata disebabkan oleh penumpukan kolesterol yang menyumbat pipa pembuluh darah, layaknya lemak yang menyumbat pipa saluran air. Namun, pemahaman modern telah mengubah paradigma ini secara radikal. Kolesterol, khususnya kolesterol LDL, memang berperan, tetapi ia tidak dapat menempel pada dinding pembuluh darah yang sehat dan mulus. Prosesnya dimulai ketika peradangan merusak lapisan endotel pembuluh darah. Akibat luka mikroskopis dari peradangan ini, partikel kolesterol LDL menyusup masuk ke bawah lapisan pelindung endotel. Di sana, partikel kolesterol ini teroksidasi oleh lingkungan yang meradang, mengubahnya menjadi zat asing yang sangat beracun. Sistem kekebalan tubuh segera mengirimkan makrofag untuk menelan kolesterol beracun ini. Makrofag yang menelan terlalu banyak kolesterol akhirnya mati dan berubah menjadi sel busa atau foam cells. Tumpukan sel busa yang mati inilah yang membentuk inti dari plak aterosklerosis. Jadi, tanpa adanya peradangan sebagai pemicu awal, kolesterol tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyusup dan membentuk plak yang menyumbat aliran darah ke jantung Anda. Pembentukan plak di dalam arteri akibat peradangan adalah proses yang berjalan sangat lambat dan tersembunyi selama puluhan tahun. Seseorang bisa memiliki arteri yang menyempit hingga 70% tanpa merasakan gejala nyeri dada sedikit pun saat beristirahat. Namun bahaya sejati dari peradangan sistemik bukanlah sekadar seberapa besar plak tersebut menyumbat aliran darah, melainkan seberapa tidak stabil plak tersebut. Plak aterosklerosis memiliki lapisan pelindung tipis di bagian luarnya yang disebut kapsul fibrosa. Jika tingkat peradangan di dalam darah terus-menerus tinggi, enzim-enzim inflamasi akan terus menggerogoti dan menipiskan kapsul pelindung ini dari luar. Suatu hari, mungkin saat Anda sedang mengalami stres emosional yang intens atau melakukan aktivitas fisik tiba-tiba, tekanan darah melonjak dan kapsul fibrosa yang rapuh itu akhirnya robek. Saat isi plak yang beracun tumpah ke dalam aliran darah, tubuh meresponsnya sebagai pendarahan hebat dan segera membentuk gumpalan darah raksasa dalam hitungan detik. Gumpalan inilah yang secara total memblokir aliran darah ke otot jantung, menyebabkan kematian jaringan seketika. Inilah anatomi sebenarnya dari sebuah serangan jantung fatal. Ia adalah puncak dari ledakan peradangan yang telah diabaikan. Mekanisme serupa yang menghancurkan pembuluh darah juga terjadi dalam kelenjar pankreas Anda, organ kecil yang bertanggung jawab memproduksi insulin. Penyakit diabetes tipe 2 seringkali dianggap sebagai kegagalan metabolisme yang terjadi secara mendadak, namun kenyataannya ia adalah hasil akhir dari perang panjang melawan peradangan. Sel-sel beta di dalam pankreas yang bertugas menghasilkan insulin sangat sensitif dan rentan terhadap stres oksidatif dan lingkungan yang meradang. Ketika tubuh dipenuhi oleh sitokin peradangan dari tumpukan lemak perut dan tingginya kadar gula darah, sel-sel beta ini mulai mengalami disfungsi. Pada awalnya, mereka dipaksa bekerja di luar batas kemampuan untuk mengatasi resistensi insulin, memompa hormon tersebut tanpa henti. Namun lambat laun, paparan zat inflamasi yang konstan membuat sel-sel beta ini kelelahan dan mulai mati satu persatu melalui proses yang disebut apoptosis atau kematian sel terprogram. Seiring dengan matinya sel-sel pabrik insulin ini,
produksi insulin menurun drastis, sementara resistensi insulin di jaringan tubuh lain masih tinggi. Pada titik inilah kadar gula darah menjadi tidak terkendali dan diagnosis diabetes tipe 2 ditegakkan. Kerusakan pankreas ini sepenuhnya didorong oleh api peradangan tersembunyi. Organ lain yang menjadi korban diam-diam dari peradangan sistemik ini adalah hati atau liver Anda. Hati adalah organ detoksifikasi utama tubuh yang memiliki kemampuan regenerasi luar biasa. Namun kemampuan ini memiliki batasnya. Ketika Anda mengonsumsi kalori berlebih, terutama fruktosa cair dari minuman manis yang tidak bisa dimetabolisme oleh sel tubuh lain, hati terpaksa mengubahnya menjadi asam lemak. Lemak-lemak ini mulai menumpuk di dalam sel-sel hati, menciptakan kondisi perlemakan hati. Pada tahap awal, kondisi ini mungkin tidak berbahaya. Namun, ketika digabungkan dengan lingkungan peradangan sistemik yang sudah ada akibat stres, kurang tidur, dan kurang gerak, lemak di dalam hati mulai teroksidasi. Kondisi ini memicu respons imun agresif di dalam hati itu sendiri yang dikenal sebagai steatohepatitis non-alkoholik atau NASH. Sel-sel sistem imun hati yang disebut sel Kupfer mulai melepaskan zat kimia pembakar jaringan yang menghancurkan sel hati yang sehat dan menggantinya dengan jaringan parut yang kaku. Proses pembentukan jaringan parut ini disebut fibrosis, yang jika dibiarkan tanpa intervensi akan berujung pada sirosis hati yang mematikan. Sekali lagi, semua ini terjadi tanpa memberikan rasa nyeri sedikit pun di area perut kanan atas Anda. Peradangan kronis tingkat rendah tidak hanya merusak organ-organ mekanis seperti jantung, pankreas, dan hati, tetapi juga secara langsung mengubah susunan kimiawi di dalam otak kita. Banyak orang yang menderita kelelahan kronis, kabut otak, kurangnya motivasi, dan bahkan depresi ringan, mengira bahwa itu hanyalah masalah psikologis atau kelemahan mental. Padahal, ilmu psikiatri imunologi modern telah membuktikan bahwa sitokin peradangan yang beredar di dalam darah dapat menembus sawar darah otak. Begitu masuk ke dalam jaringan otak, zat-zat inflamasi ini mengganggu produksi dan transmisi neurotransmitter penting seperti serotonin dan dopamin yang merupakan molekul kebahagiaan dan motivasi. Otak merespons peradangan ini dengan mengaktifkan sickness behavior atau perilaku sakit biologis, sebuah mekanisme evolusioner yang membuat kita merasa lelah, tidak ingin bersosialisasi, dan ingin terus berbaring di tempat tidur. Ini adalah upaya tubuh untuk menghemat energi agar bisa fokus melawan invensi yang dikira sedang terjadi. Namun karena peradangan ini bersifat kronis, akibat gaya hidup, perasaan lelah dan depresi ini tidak pernah hilang. Jadi, sebelum Anda menyalahkan diri sendiri karena merasa kehilangan semangat hidup, sadarilah bahwa otak Anda mungkin sedang terbakar oleh peradangan. Mengingat peradangan tingkat rendah ini tidak menimbulkan gejala rasa sakit yang nyata, bagaimana kita bisa mengetahui apakah tubuh kita sedang terbakar dari dalam? Untungnya, ilmu kedokteran modern telah mengembangkan berbagai penanda biologis yang dapat diukur melalui tes darah sederhana. Salah satu indikator paling akurat dan umum digunakan adalah High Sensitivity C-Reactive Protein atau disingkat HSCRP. Protein ini diproduksi oleh organ hati sebagai respons langsung terhadap keberadaan sitokin inflamasi di dalam aliran darah. Jika hasil tes HSCRP Anda menunjukkan angka di bawah 1 mg per liter, itu berarti tingkat peradangan tubuh Anda sangat rendah dan risiko penyakit kardiovaskular Anda minimal. Namun, jika angkanya konsisten berada di atas 3 mg per liter, secara konstan tanpa adanya infeksi akut seperti flu atau radang tenggorokan, ini adalah sinyal alarm merah dari tubuh Anda. Ini menandakan bahwa peradangan diam-diam tingkat tinggi sedang merusak jaringan seluler Anda saat ini juga. Selain HSCRP, penanda lain seperti tingkat ferritin dalam darah, rasio trigliserida terhadap kolesterol HDL, serta kadar insulin puasa dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai seberapa besar tingkat peradangan metabolik yang sedang mengancam kesehatan jangka panjang Anda. Berita baiknya adalah peradangan kronis bukanlah takdir genetik yang tidak bisa diubah, melainkan respons biologis yang sepenuhnya dapat dikendalikan dan dibalikkan melalui intervensi gaya hidup yang tepat. Langkah pertama dan paling berdampak adalah mengubah pola makan Anda menjadi diet antiinflamasi. Makanan yang kita konsumsi setiap hari dapat bertindak sebagai bahan bakar yang memperbesar api peradangan atau sebagai air yang memadamkannya. Langkah krusial pertama adalah menghentikan pasokan bahan bakar api tersebut dengan menyingkirkan karbohidrat olahan, gula tambahan,
dan minyak nabati industri yang kaya akan asam lemak omega 6 penyebab peradangan. Sebagai gantinya, penuhi piring Anda dengan makanan utuh yang padat nutrisi. Prioritaskan asupan asam lemak omega 3 yang sangat kuat sifat antiinflamasinya yang bisa ditemukan berlimpah dalam ikan laut dalam seperti salmon dan sarden, serta biji chia dan kenari. Sayuran silangan seperti brokoli dan kembang kol mengandung senyawa sulforafane yang membantu hati menetralisir racun pemicu peradangan. Jangan lupakan rempah-rempah kuat seperti kunyit yang mengandung kurkumin, salah satu zat penekan peradangan alami paling poten yang pernah diteliti oleh ilmu kedokteran, setara dengan obat antiinflamasi farmasi. Selain omega 3 dan rempah-rempah, senjata utama Anda dalam melawan kerusakan seluler akibat peradangan adalah antioksidan. Ya, ketika peradangan terjadi, ia menghasilkan molekul tidak stabil yang disebut radikal bebas yang merusak sel-sel sehat di sekitarnya. Antioksidan bertindak sebagai perisai pelindung yang menetralisir radikal bebas tersebut sebelum mereka sempat menimbulkan kerusakan. Buah-buahan beri ya seperti blueberry, strawberry, dan blackberry adalah pembangkit tenaga antioksidan yang luar biasa, dikemas dengan antosianin yang memberikan warna gelap pada buah tersebut. Selain itu, asupan serat makanan yang tinggi sangat esensial untuk memadamkan peradangan yang berasal dari usus. Serat bukanlah nutrisi untuk tubuh Anda, melainkan makanan utama bagi triliunan bakteri baik yang hidup di dalam saluran pencernaan Anda. Ketika bakteri baik ini memfermentasi serat, mereka menghasilkan asam lemak rantai pendek seperti butirat. Butirat adalah molekul ajaib yang secara langsung memperbaiki lapisan dinding usus yang bocor, mengurangi permeabilitasnya, dan mengirimkan sinyal penenang yang kuat ke seluruh sistem kekebalan tubuh. Dengan memperbaiki mikrobioma usus melalui asupan serat, Anda secara efektif mematikan sumber peradangan langsung dari akar pencernaan Anda. Ya, selain mengubah apa yang Anda makan, mengubah kapan Anda makan juga memiliki dampak antiinflamasi yang sangat revolusioner. Praktik puasa intermittent atau pembatasan jendela waktu makan telah terbukti secara klinis mampu menurunkan penanda peradangan secara drastis. Ketika Anda berhenti mengonsumsi makanan selama 14 hingga 16 jam, kadar insulin dalam darah akan turun ke tingkat dasar. Penurunan insulin ini memberikan sinyal ke tubuh untuk beralih dari mode penyimpanan lemak menjadi mode pembakaran lemak, mengurangi ukuran sel lemak visceral yang merupakan pabrik utama sitokin inflamasi. Ya, yang lebih menakjubkan lagi, puasa yang diperpanjang akan memicu proses autofagi, yaitu mekanisme pembersihan seluler internal. Saat tidak ada kalori baru yang masuk, sel-sel tubuh mulai membongkar dan mendaur ulang protein-protein tua yang rusak, mitokondria yang disfungsional, dan tumpukan sampah metabolik yang memicu peradangan. Bayangkan autofagi seperti menyewa tim kebersihan profesional untuk masuk ke dalam setiap sel di tubuh Anda dan membuang semua limbah beracun yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Dengan memberikan waktu istirahat bagi sistem pencernaan, Anda memberi kesempatan bagi tubuh untuk memadamkan api peradangan secara alami. Langkah krusial berikutnya dalam protokol pemulihan antiinflamasi adalah mengaktifkan kembali fungsi otot sebagai organ pelindung melalui gerakan fisik yang konsisten. Anda tidak perlu menjadi atlet profesional atau berlatih keras setiap hari di pusat kebugaran untuk mendapatkan manfaat ini. Kuncinya adalah menghindari ketidakaktifan yang berkepanjangan. Berjalan kaki cepat selama 30 menit setiap hari sudah cukup untuk memicu pelepasan miokin antiinflamasi ke dalam aliran darah Anda. Namun, untuk hasil yang lebih optimal dalam membalikkan resistensi insulin dan mengurangi lemak visceral, latihan ketahanan atau angkat beban sangatlah penting. Setiap kali Anda menantang otot dengan beban, Anda meningkatkan jumlah reseptor insulin pada permukaan sel otot, membuatnya sangat efisien dalam menyerap glukosa dari peredaran darah tanpa memerlukan banyak hormon insulin. Otot yang kuat dan padat bertindak sebagai tempat pembuangan glukosa yang sangat besar, mencegah terjadinya lonjakan gula darah yang merusak pembuluh darah. Jadikan gerakan fisik sebagai resep obat harian yang tidak boleh dilewatkan. Bahkan aktivitas kecil seperti meregangkan tubuh setiap jam saat bekerja sambil duduk dapat memecah siklus peradangan yang diakibatkan oleh gaya hidup sedenter. Tidak peduli seberapa sempurna pola makan dan rutinitas olahraga Anda, peradangan di dalam tubuh tidak akan pernah benar-benar padam jika Anda membiarkan stres psikologis terus membajak sistem saraf Anda. Mengelola stres bukanlah tanda kelemahan, melainkan kebutuhan biologis yang sangat mendesak. Anda harus secara proaktif menurunkan tingkat hormon kortisol setiap hari.
Hal ini dapat dicapai melalui praktik-praktik yang mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, yaitu mode istirahat dan cerna dari tubuh kita. Latihan pernapasan dalam yang sederhana, meditasi mindfulness, atau bahkan menghabiskan waktu di alam terbuka tanpa gangguan perangkat elektronik dapat secara instan mengubah struktur kimiawi di dalam otak Anda. Ketika sistem saraf parasimpatis diaktifkan, detak jantung melambat, tekanan darah menurun, dan produksi sitokin peradangan dari sistem imun langsung ditekan. Jadwalkan waktu untuk relaksasi mental dengan kedisiplinan yang sama seperti Anda menjadwalkan pertemuan bisnis yang penting. Ingatlah bahwa menenangkan pikiran bukan berarti Anda tidak produktif. Sebaliknya, Anda sedang melakukan pemeliharaan tingkat tinggi pada arsitektur biologis tubuh Anda untuk memastikan Anda tetap sehat secara optimal di masa yang akan datang. Fondasi terakhir, dan mungkin yang paling penting dalam membangun pertahanan tubuh melawan peradangan adalah memulihkan kualitas dan kuantitas tidur malam Anda. Tidur tidak boleh lagi dikorbankan. Untuk memastikan tubuh Anda memiliki waktu yang cukup melakukan perbaikan seluler dan pembersihan otak melalui sistem limfatik, Anda harus menargetkan 7 hingga 8 jam tidur tanpa gangguan setiap malam. Memperbaiki tidur dimulai dengan menyelaraskan kembali ritme sirkadian atau jam biologis alami tubuh Anda. Paparkan mata Anda pada cahaya matahari pagi segera setelah bangun tidur untuk memberi sinyal pada otak bahwa hari telah dimulai, yang akan membantu mengatur produksi hormon melatonin di malam hari. Di malam hari, lindungi mata Anda dari paparan cahaya biru yang dipancarkan oleh layar ponsel dan televisi setidaknya 1 jam sebelum waktu tidur. Cahaya biru menipu otak untuk berpikir bahwa hari masih siang, menekan pelepasan melatonin secara total, ciptakan lingkungan tidur yang sejuk, gelap gulita, dan tenang. Ketika Anda memprioritaskan tidur yang mendalam dan restoratif, Anda pada dasarnya memberikan izin kepada sistem kekebalan tubuh Anda untuk meletakkan senjatanya dan menghentikan serangan peradangan yang tidak perlu. Mungkin terasa sangat luar biasa untuk mengubah semua aspek gaya hidup ini secara bersamaan. Namun, penting untuk dipahami bahwa upaya melawan peradangan tingkat rendah bukanlah tentang mencapai kesempurnaan absolut dalam semalam. Ini adalah tentang konsistensi dalam membuat pilihan yang sedikit lebih baik setiap hari. Efek gabungan dari perubahan kecil sangatlah dramatis. Mengganti sarapan manis Anda dengan telur dan alpukat mengurangi lonjakan gula darah harian Anda. Berjalan kaki 10 menit setelah makan siang membantu otot menyerap glukosa berlebih. Mematikan ponsel lebih awal memberi Anda tambahan 45 menit tidur berkualitas. Masing-masing tindakan ini mungkin tampak kecil, tetapi ketika digabungkan secara sinergis selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, mereka akan secara drastis menurunkan beban peradangan sistemik di dalam tubuh Anda. Sel-sel yang sebelumnya stres dan meradang akan mulai pulih dan beregenerasi. Organ hati Anda akan membuang tumpukan lemak berlebih. Pembuluh darah Anda akan kembali lentur dan bersih. Dan yang paling penting, otak Anda akan terbebas dari kabut inflamasi, mengembalikan kejernihan pikiran, energi, dan semangat hidup yang mungkin telah lama Anda rindukan. Tubuh kita adalah keajaiban rekayasa biologis yang sangat cerdas. Ia selalu berusaha berkomunikasi dengan kita, memberikan sinyal-sinyal peringatan. Sebelum kerusakan struktural yang parah benar-benar terjadi, kelelahan yang tidak dapat dijelaskan, nyeri sendi yang hilang timbul, kesulitan menurunkan berat badan di area perut, kabut otak di siang hari, atau masalah pencernaan yang berulang. Semua ini bukanlah tanda penuaan yang normal. Ini adalah bisikan dari tubuh Anda yang sedang memohon perhatian. Ini adalah asap tipis dari api peradangan yang sedang menyala di dalam. Banyak orang mengabaikan bisikan ini, menutupinya dengan obat pereda nyeri sementara, kafein dalam jumlah besar, atau minuman berenergi, hingga akhirnya tubuh tidak punya pilihan lain selain berteriak dalam bentuk serangan jantung mendadak, diagnosis diabetes tipe 2, atau penyakit autoimun yang melumpuhkan. Jangan menunggu sampai tubuh Anda berteriak. Jangan menunggu sampai kerusakan mikroskopis berubah menjadi kegagalan makroskopis. Ambillah kendali atas biologi Anda hari ini. Dengarkan bisikan tubuh Anda, hargai sinyalnya, dan mulailah memadamkan api peradangan tersebut dengan nutrisi yang benar, pergerakan fisik yang cukup, dan istirahat yang memadai. Kesehatan sejati bukanlah sekadar ketiadaan penyakit yang terdiagnosis di atas kertas medis, melainkan kondisi vitalitas seluler di mana tubuh berfungsi dalam harmoni yang sempurna tanpa ada api peradangan yang menghabiskan energinya dari dalam.
Penyakit kronis modern tidak terjadi dalam semalam karena nasib buruk. Mereka dibangun perlahan-lahan selama puluhan tahun di atas fondasi peradangan tingkat rendah yang diabaikan. Dengan memahami akar penyebab peradangan ini, mulai dari tumpukan lemak visceral, lonjakan gula darah, stres kronis, hingga kurangnya waktu tidur, Anda kini memegang kunci untuk membalikkan lintasan kesehatan Anda. Anda memiliki kekuatan absolut untuk mengubah lingkungan internal tubuh Anda. Setiap porsi makanan sehat, setiap langkah yang Anda ambil, dan setiap malam tidur yang nyenyak adalah investasi langsung untuk memperpanjang usia kesehatan Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengeksplorasi ilmu peradangan tersembunyi ini bersama kami. Terapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda dan jadilah arsitek bagi kesehatan jangka panjang Anda sendiri. Sampai jumpa di pembahasan medis mendalam berikutnya. Tetaplah proaktif, tetaplah teredukasi, dan jagalah nyala api vitalitas Anda dengan bijaksana.